Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa lagi para pembelajar sekalian. Pada video pembelajaran kali ini kita masih membahas tentang flora dan fauna Indonesia serta dunia. Dan pada video kali ini kita khusus membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Pada gambar ini nampak adalah bioma tundra atau padang lumut, di mana bioma ini biasanya terbentuk di wilayah lingkar kutub, yaitu wilayah yang memiliki musim dingin yang panjang dan gelap, serta musim panas yang panjang dan terang. Selain itu, wilayah di mana terdapat bioma tundra itu umumnya sebagian besar selalu tertutup salju karena wilayah tersebut berada di sekitar lingkar kutub. Selanjutnya, yang terdapat pada gambar ini merupakan bioma gurun pasir, di mana bioma ini umumnya terdapat di daerah subtropis dengan curah hujan yang sangat rendah, yaitu berkisar kurang lebih 250 mm per tahun. Sedangkan bioma taiga atau hutan berdaun jarum atau hutan konifera umumnya terdapat di wilayah dengan iklim sedang yang basah dengan kemarau yang singkat. Berikutnya adalah bioma sabana atau semak belukar. Bioma semacam ini biasanya terbentuk atau terdapat di sekitar khatulistiwa dengan curah hujan yang sedang dan tidak teratur, yaitu berkisar antara 100 sampai 150 mm per tahun. Berikut ini adalah bioma stepa atau padang rumput. Biasanya stepa atau padang rumput akan terbentuk di wilayah dengan curah hujan rendah yang mencapai 25 sampai 50 mm per tahun. Selanjutnya adalah hutan musim atau hutan gugur. Hutan jenis ini umumnya terbentuk di wilayah iklim subtropis dan iklim sedang dengan curah hujan rendah yang mencapai 25 sampai 50 mm per tahun. Berikut ini adalah hutan hujan tropis, di mana bioma jenis hutan hujan tropis ini umumnya terbentuk di wilayah tropis atau wilayah yang berada di sekitar khatulistiwa dengan curah hujan sangat tinggi dan merata sepanjang tahun, yaitu lebih dari 2000 mm per tahun. Berdasarkan fenomena-fenomena di mana keberadaan bioma yang ada di muka bumi, kita melihat bahwa setiap jenis bioma itu hanya dapat tinggal di wilayah-wilayah dengan karakteristik iklim tertentu. Berarti di sini kita bisa melihat bahwa faktor iklim sangat berpengaruh terhadap persebaran atau pertumbuhan bioma-bioma yang ada di muka bumi. Selain faktor iklim, sebenarnya apa sajakah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi persebaran berbagai jenis bioma atau kelompok tumbuhan yang ada di muka bumi? Berikutnya kita akan bahas tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna yang ada di muka bumi. Adapun faktor-faktor tersebut adalah yang pertama faktor klimatik atau faktor iklim, yang kedua faktor edapik atau faktor kondisi tanah, yang ketiga faktor fisiografik atau faktor keadaan alam secara fisik. Yang berikutnya adalah faktor biotik atau faktor makhluk hidup yang terdiri dari hewan, tumbuhan, dan manusia. Faktor klimatik atau faktor kondisi iklim ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan persebaran tumbuh-tumbuhan di muka bumi yang akhirnya akan mempengaruhi persebaran hewan yang ada di muka bumi. Adapun faktor iklim yang sangat berpengaruh terhadap persebaran tumbuhan atau flora di muka bumi, yang pertama adalah penyinaran matahari, di mana bagian-bagian di muka bumi
mendapat intensitas penyinaran matahari yang tidak sama, sehingga jenis tumbuhan yang dapat tumbuh pun berbeda-beda. Yang berikutnya adalah faktor suhu. Demikian juga dengan suhu di atas permukaan bumi ini antara wilayah satu dengan wilayah lain tidak sama besarannya, bergantung pada penyinaran matahari. Sehingga jenis tumbuhan yang bisa tumbuh di wilayah-wilayah yang ada di muka bumi juga berbeda tergantung besaran suhu yang ada di wilayah tersebut. Yang ketiga adalah faktor kelembapan. Kelembapan udara yang kemudian juga berkaitan dengan hujan, di mana jenis-jenis tumbuhan sangat dipengaruhi oleh kondisi banyak sedikitnya kandungan air yang ada di dalam tanah atau besar kecilnya curahan hujan yang ada di wilayah tersebut. Contoh ada kelompok tumbuhan Xerophyta, ada tumbuhan Mesophyta, ada jenis tumbuhan Hygrophita dan Rhopophyta. Pengelompokan ini didasarkan atas besar kecilnya kebutuhan akan air yang dibutuhkan oleh jenis-jenis tanaman tersebut. Faktor klimatik lainnya adalah angin. Angin sangat membantu dalam hal penyerbukan tumbuh-tumbuhan saat pembentukan buah. Selain itu, angin juga membantu menerbangkan bibit tanaman, terutama yang bersifat halus seperti spora, sehingga bisa tersebar ke wilayah-wilayah lain. Faktor berikutnya yang mempengaruhi pertumbuhan dan persebaran fauna dan flora di muka bumi adalah faktor edapik atau faktor tanah, yang meliputi tingkat kesuburan tanah, besar kecilnya kandungan humus atau unsur hara tanah, jenis tanah, tekstur tanah, struktur tanah, porositas tanah, dan kelembaban tanah, di mana tanah yang subur akan semakin banyak jenis tumbuhan yang bisa hidup di tanah tersebut. Demikian juga dengan banyak sedikitnya kandungan humus atau hara tanah. Jenis tanah sendiri, setiap tanaman itu memiliki kesesuaian dengan jenis tanah tertentu. Tidak semua jenis tanah cocok untuk berbagai jenis tumbuhan, sehingga persebaran jenis tanah yang berbeda-beda di muka bumi mempengaruhi perbedaan jenis bioma atau tumbuhan yang ada di wilayah tersebut. Begitu juga dengan porositas tanah dan kelembapan tanah. Tanah dengan kandungan air yang cukup atau kategori lembab ini akan sangat baik bagi media tumbuh kembang berbagai jenis flora yang ada di muka bumi. Sedangkan untuk jenis tanah dengan tingkat kelembapan yang rendah, otomatis semakin sedikit jenis tumbuhan yang dapat hidup di tanah tersebut. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi pertumbuhan dan persebaran berbagai jenis flora di muka bumi adalah faktor fisiografik. Faktor fisiografik ini meliputi keadaan relief di muka bumi atau bentuk muka bumi, juga berkaitan dengan hambatan-hambatan geografis yang menghalangi persebaran jenis tumbuhan maupun jenis hewan dari tempat satu ke tempat lainnya. Berdasarkan relief bentuk muka bumi, seperti lereng atau kemiringan lereng dan ketinggian tempat, di mana kemiringan lereng atau perbedaan ketinggian tempat ini menyebabkan adanya perbedaan suhu, sehingga jenis-jenis tanaman yang bisa tumbuh pada ketinggian tertentu itu akan berbeda dibandingkan dengan ketinggian di tempat yang berikutnya atau di tempat lainnya. Begitu juga dengan hambatan geografis, ini antara lain berupa adanya pegunungan yang tinggi. Pegunungan yang tinggi ini akan menghambat persebaran baik jenis flora maupun fauna dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Begitu juga dengan lautan yang dalam. Lautan yang dalam ini menjadi salah satu penghambat bagi persebaran berbagai jenis flora dan fauna yang ada di muka bumi. Faktor terakhir yang mempengaruhi persebaran dan pertumbuhan fauna serta flora di muka bumi adalah faktor biotik. Faktor biotik ini adalah faktor makhluk hidup yang terdiri dari hewan, tumbuhan, dan manusia. Hewan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan persebaran berbagai jenis tumbuhan. Contoh kupu-kupu, kumbang, dan berbagai jenis serangga lainnya itu biasanya hinggap di salah satu bunga
dan dia akan pergi ke bunga yang lain dengan membawa serbuk sari dari bunga yang pertama. Nah, di situ kupu-kupu atau serangga lainnya membantu proses penyerbukan dan pembentukan buah, sehingga bisa menghasilkan biji yang akan mempengaruhi pertumbuhan generasi tumbuhan berikutnya. Selain itu, kupu-kupu, kumbang, maupun serangga lainnya juga bisa membawa berbagai jenis bunga atau bibit tumbuhan dari tempat satu ke tempat yang lainnya, sehingga berbagai jenis tumbuhan bisa tersebar akibat perpindahan dari berbagai jenis serangga tadi. Begitu juga tumbuhan akan sangat berpengaruh terhadap persebaran fauna atau hewan, di mana semakin banyak jenis tumbuhan yang ada di suatu wilayah, ini akan memungkinkan bagi pertumbuhan dan perkembangan jenis hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Dengan banyaknya hewan herbivora di situ juga bisa menarik adanya atau datangnya jenis-jenis fauna pemangsa atau karnivora dan omnivora. Faktor biotik lainnya yang paling berpengaruh adalah manusia. Manusia dengan teknologinya dapat mempengaruhi persebaran tumbuhan yang menjadi lebih luas lagi, tidak terbatas oleh kondisi fisiografis. Contoh tumbuhan karet yang berasal dari Amerika Selatan dapat disebarkan ke wilayah-wilayah lain yang memiliki kondisi iklim yang sesuai dengan wilayah asalnya, seperti di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia dan Malaysia. Manusia juga dapat memindahkan hewan-hewan dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa terbatas oleh kondisi fisiografis. Demikianlah faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran tumbuhan dan hewan, khususnya persebaran tumbuhan di muka bumi. Saya akhiri materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.